Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berjumpa melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Tentunya di awal ini senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmatnya yang teramat sangat banyak pada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang selayaknya kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala melanggengkan nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan tentang doa di akhir rangkaian berwudu, ya. Di antara doa yang bisa kita amalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, siapa yang bisa membaca, melazimkan doa ini, fadilahnya adalah ya tuftahu abwabu al-jannah ats-tsamaniyah, ya, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 itu. Ya, yadkhulu min ayyi syai'in sya'ah. Dia bisa masuk dari pintu yang mana yang dia kehendaki. Ini merupakan keutamaan yang besar, ya, bagi orang yang bisa melazimkan doa setelah selesai berwudu, ya. Doanya sangat pendek tapi keutamaannya sangat luar biasa, yaitu dibukakan pintu surga yang 8 dan dia bisa masuk dari pintu yang mana yang dia kehendaki. Ada juga lafal tambahan daripada riwayat ini, yaitu doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa mensucikan diri. Ini juga layak kita, ya, amalkan dan kita jaga di dalam aktivitas wudu kita sehari-hari. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini tema kita berkaitan tentang mengusap sepatu, ya. Mengusap sepatu. Penulis membawakan satu judul, Babul Mashi alal Khuffain. Ya. Mengusap 2 sepatu. Ya, tentu pembahasan ini sangat tepat, ya, peletakannya di sini karena memang mengusap sepatu itu merupakan pengganti daripada wudhu, ya, maksudnya mencuci kaki. Jadi bisa diganti, ya, dengan mengusap sepatu. Itulah yang disebut dengan al-mashu alal khuffain. Ya, itu disebut dengan mengusap di atas 2 sepatu. Ya, di sini penulis mengatakan khuffain, ya, 2 sepatu karena memang dia itu bentuk pasangan, ya, berpasangan. Yang namanya sepatu ataupun alas kaki itu bisa dipakai secara bersamaan. Ya, tidak boleh kita memakai sepatu ataupun sendal sebelah saja, ya.
imma dipakai keduanya atau dilepas keduanya. Demikian petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini penulis mengatakan babul mashi alal khufain, ya, mengusap dua sepatu. Penulis mengatakan al-mashu lughatan imrarul yad ala syai'. Ya, mengusap atau al-mashu secara bahasa artinya menjalankan tangan di atas sesuatu. Adapun secara istilah syar'i, isabatul yadil mubtallah bil ma' li ha'ilin makhsus wa fi zamanin makhsus. Yaitu mengenakan atau mengusap tangan yang basah pada suatu tempat, ya, karena tujuan tertentu dan pada waktu tertentu. Kemudian al-khuf, ya, lughatan al-khuf, ya, sepatu secara bahasa, wahidul khifab, bentuk mufrad dari al-khifab, jamaknya demikian, allati tulbas ala rijl sumya dzalika, yang dipakai di kaki, apapun ya bentuknya atau apapun modelnya, dari bahan apapun dia, ketika dia dipakaikan di kaki itu masuk kategori ya al-khuf, ya, sepatu. Syar'an as-satir lil qadamaini ilal ka'bain fa akthar min jildin wa ghairi dzalik. Secara ilmu syar'i yang dinamakan khuf itu yang menutupi dua kaki sampai mata kaki atau lewat. Ya, baik itu terbuat dari kulit atau selainnya, maka itu disebut dengan al-khuf, ya. Wa dzukira ba'dal wudu' li'annahu badalun an ghusli ma tahtahu. Ya, pembahasan tentang mencuci atau mengusap dua sepatu ini diletakkan setelah bab wudu karena memang membasuh ataupun mengusap sepatu itu bentuk ganti daripada mencuci kaki. Kemudian penulis mengatakan al-mashu rukhsah. Ya, mengusap sepatu itu merupakan bentuk rukhsah, ya. Dan rukhsah itu tentu artinya adalah kemudahan, ya, at-tashil, kemudahan, keringanan, dispensasi. Ya, salah satunya adalah mengusap dua sepatu. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah Subhanahu Wa Taala suka orang-orang yang mengambil rukhsahnya, keringanannya, kemudahannya. Ya, Allah suka kepada mereka. Ketika ada satu dispensasi kemudahan, maka kita ambil. Ya, orang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa. Orang yang tidak bisa berdiri diperbolehkan duduk. Orang yang bersabar dibolehkan, ya, menjamak sholat, mengqasarnya. Ini semua merupakan rukhsah dan Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang mengambil, ya, rukhsah tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki bagi kita kemudahan, ya, bukan menghendaki bagi kita kerumitan dan kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, bukan menghendaki bagi kalian itu kesulitan. Ya. Wal mashu dallat alaihi al ahadits al mutawatirah. Mengusap sepatu ini dalilnya cukup banyak dari hadis-hadis yang mutawatir. Ya, walaupun di sana ada golongan, kalangan, kelompok yang tidak mau, ya, mengimani, tidak mau mempercayai, ya, amalan ini. Ya, sehingga di antara para ulama, ya, menuliskan pembahasan ini di kitab-kitab akidah. Di antaranya kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya. Di sana ada satu pembahasan berkaitan tentang al-mashu alal khuffain. Ya, mengusap dua sepatu. Mungkin kalau kita pikir secara zahirnya ini kan pembahasan fikih, ya. Kenapa diletakkan di pembahasan akidah yang berkaitan tentang keyakinan? Karena memang di sana ada golongan-golongan yang dia tidak mau menerima ajaran ini. Seperti mereka, ya, golongan Syiah dan Al-Khawarij. Yang mereka menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga para ulama menuliskan pembahasan ini di kitab-kitab akidah untuk menjelaskan kepada mereka bahwa
orang-orang yang mengamalkan syariat ini, mengimaninya, mengamalkannya, ini merupakan syiar mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya orang-orang yang mengingkarinya, ini merupakan syiar mereka Ahlul Bid'ah. Ya, sehingga mereka menuliskannya itu di kitab-kitab akidah. Ya. Penulis mengatakan al-masu dallat alaihi al-ahadis al-mutawatirah. Yang jelas bahwa mengusap sepatu dalilnya cukuplah banyak, bahkan mencapai derajat mutawatir. Qala Al-Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala khuffai. Ya. Telah berkata kepadaku 70 daripada sahabat Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap sepatu. 70 sahabat. Ya. Qala al-Imam Ahmad rahmatullah alaih, laisa fi nafsi minal mashi syai'un fihi arba'una haditsan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak ada lagi keraguan berkaitan tentang amalan yang satu ini, ajaran yang satu ini, yaitu mengusap sepatu. Karena telah datang riwayat yang banyak, bahkan mencapai 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang mengusap sepatu ini. Qala Ibnul Mubarak, laisa baina sahabati khilafun fi jawasil mashi alal khuffain. Ya, tidak ada ya di kalangan para sahabat ya silang pendapat terkait kebolehan ya daripada membasuh atau mengusap sepatu ini. Ya. Naqala Ibnul Munzir al-ijma' ala jawazihi. Bahkan ijma' akan kebolehannya. Wattafaqu alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Ya, telah bersepakat ahlus sunnah wal jamaah bahwa jaizun fil hadari was safar. Jadi dia boleh ya mengusap sepatu itu diperbolehkan baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan bermukim. Lirrijali wan nisa taisiran alal muslimin. Baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita itu diperbolehkan, yang pada intinya itu merupakan bentuk kemudahan ya dispensasi kepada kaum muslimin. Ya, jadi intinya bahwa mengusap sepatu itu didukung dengan dalil-dalil yang banyak. Ya, walaupun di sana ada orang-orang yang mengingkarinya, tapi itu merupakan orang-orang yang telah menyimpang seperti mereka Syiah, demikian Al-Khawarij. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang al-mashu alal khuffain, mengusap dua sepatu. Dan ini tentunya merupakan bagian daripada tohara ya, bersuci ya. Tapi dia merupakan bentuk pengganti ya, rukhsah bagi orang-orang yang mengenakan sepatu. Ya, dia diperbolehkan untuk tidak membuka sepatunya. Ketika dia berwudu, pada saat ingin mencuci anggota kaki, ya dia cukup membasuh sepatunya saja. Ya. Mungkin sebagian kita tidak terbayang ya, apa ada orang-orang yang mau seperti itu ya. Biasa kan orang lebih puas mungkin membuka sepatunya kan, demikian ya. Tapi itu demikian lah ya, persangkaan orang ya, sebagian orang mungkin di Indonesia demikian ya. Tapi di sebagian tempat ya, apalagi di tempat-tempat yang dingin begitu ya, seperti mungkin di Indonesia di Karo ya, itu tempatnya dingin sehingga orang lebih suka pakai sepatu atau pakai kaos kaki atau yang semisal dengan itu. Sehingga ini sangat berguna ya, dan sangat bisa dipraktekkan di sana. Ya. Karena memang ini bentuk rukhsah ya, kemudahan
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia boleh mengusap sepatunya, bagian zahirnya ya, bagian atas sepatunya itu tanpa harus dia membuka sepatunya terlebih dahulu. Di antara hadis berkaitan tentang ini kita akan bacakan Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffai faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima. Ya, dari Mughirah ibnu Syu'bah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwa beliau pernah berkata, kuntu ma'an nabi, dahulu aku pernah bersama Nabi. Ya, pada suatu masa ya, pada suatu waktu. Fatawadda'a, kemudian Nabi berwudu seperti biasa. Fa'ahwaitu li anzi'a khuffai, kemudian aku berniat untuk melepaskan sepatu Nabi. Ya, sebagai bentuk khidmah kepada Nabi SAW, aku ingin melepaskan sepatu Nabi karena Nabi pasti akan membasuh atau mencuci kakinya. Ya, karena Nabi mau berwudu nih. Lantas apa yang dikatakan Nabi? Da'huma, kata Nabi, biarkan saja itu kedua sepatu itu. Tidak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku telah memakai sepatu itu, sebelumnya aku telah berwudu, dalam artian dalam keadaan suci. Ya, artinya tidak perlu dibuka lagi, cukup disapukan saja bagian atas sepatunya. Famasaha alaihima, terakhir Nabi pun mengusap bagian atas sepatunya itu. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Di riwayat yang lain, wali arba'ati anhu illa an-Nasa'i, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf wa asfalaha. Ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas sepatu dan bagian bawahnya. Wa fi isnadihi da'f. Akan tetapi di dalam sanad hadis ini ada kelemahan, sehingga tidak bisa dijadikan dalil ya untuk mengusap sepatu itu di bagian atas dan di bagian bawah. Karena nanti ada riwayat ya yang menjelaskan, yang bisa kita jadikan dalil bahwa mengusap sepatu itu di bagian atasnya saja. Ya, walaupun mungkin sebagian orang berpikir yang lebih cocok itu kan bagian bawahnya, kan begitu ya. Karena bagian bawah itulah yang terkena ya kotoran ya, bisa jadi, atau terkena benda-benda yang dianggap najis, sehingga itu lebih pantas untuk dicuci atau dilap. Akan tetapi demikian petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap di bagian atas sepatu. Ya. Sehingga disebutkan dalam riwayat bahasanya Ali radhiyallahu an mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khuf aula bil masih min a'lahu." Kalaulah agama ini dibangun dengan rasio, dengan akal, tentu bagian bawah kaki itu lebih utama untuk diusap, dibersihkan daripada bagian atasnya. Akan tetapi agama itu berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun petunjuk Nabi SAW. Ya, bukan dengan akal manusia, bukan dengan perasaan, bukan dengan hati, akan tetapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang diperintahkan kepada kita untuk mengusap bagian atas sepatu. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang bisa kita simpulkan daripada hadis ini. Yang pertama, hadza ahadu adillati jawazil mashi alal khuffain minan nususil mutawatirah. Ini merupakan salah satu dalil akan kebolehannya mengusap sepatu. Dan ini merupakan nas-nas yang mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak sahabat. Wal mashu liman alaihi al-khuffani afdal minal ghusl. Mengusap sepatu bagi orang-orang yang memakai sepatu itu lebih utama, lebih afdal daripada mencuci kaki.
Ya, kita garis bawahi bagi orang-orang yang memakai sepatu. Artinya jangan menyengaja memakai sepatu kemudian dia mengusapnya. Ya, kalau dia memang tidak sedang memakai, ya tentu yang lebih utama dia mengusap atau mencuci kakinya. Ya, mengusap sepatu itu utama ketika memang dia dalam keadaan memakai sepatu, demikian. Kalau dia tidak memakai sepatu, tentu yang lebih utama dia mencucinya. Ya. Yang berikutnya istiratu kamalit taharati li jawazil mashi alal khuffain. Ya, disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu ya. Maksudnya dalam keadaan suci dia, bukan dalam keadaan bernajis. Ya, dalam syariat mengusap sepatu ini. Artinya dibolehkan mengusap sepatu ketika dia memakai sepatunya itu dalam keadaan bersuci. Walaupun mungkin bersucinya sudah 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, itu tidak masalah. Intinya dia tidak dalam keadaan batal wudunya. Ya. Falau ghassala ihda rijlai thumma adkhalaha al-khuf qabla ghasl ukhra lam yujzi al-mashu. Kalaulah dia mencuci salah satu kakinya saja, kemudian dia pakai sepatu, maka itu tidaklah cukup ya, tidaklah sah. Bagaimana kata Nabi SAW, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku memakai sepatu itu dalam keadaan bersuci, keduanya ya, kedua kaki itu. Ya, jadi jangan sebelah-sebelah. Ya. Kemudian yang berikutnya qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, in labisa muhditsan lam yujizhu al-massu ijma'an. Orang-orang yang dalam keadaan berhadas ketika dia ingin membasuh atau mengusap sepatu itu tidak diperbolehkan ya, tidak sah. Dan ini ijma'. Anna riwayat an-Nasa'i tadullu ala anna al-masha yakunu ala a'lal khuf wa asfalihi. Walakinna da'afa a'immatul hadits hadhihi ziyadah. Fas-sahih anna al-masha yakunu ala a'lal khuf faqat. Ada tadi riwayat ya bahwa Nabi SAW itu mencuci di bagian atas dan bagian bawah. Akan tetapi telah kita katakan riwayat ini dilemahkan oleh banyak atau ya a'imah ya, para imam hadis. Dan yang rajih, yang benar adalah mengusap sepatu itu cukup di bagian atasnya saja. Ya. Qala al-Wazir ajma'u ala anna al-masha yakhtassu bi dhahiril khuf. Bahkan disebutkan telah menjadi suatu ijma' ya para ulama bahwa yang diusap daripada sepatu itu bagian atasnya saja, bukan bagian bawah atau bagian pinggir-pinggirnya, bukan. Cukup di bagian atas daripada sepatu itu. Ya. Qala Ibnul Qayyim lam yasih anhu annahu masaha asfalahuma wa annama jaa fi haditsin munqati wal ahadits as-sahihah ala khilafihi. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih bahwa tidak sah, tidak ada hadis yang sah bahwa Nabi SAW membasuh bagian atas dan bagian bawah sepatu. Kalaupun ada itu hadis yang munqati, yang terputus, sedangkan hadis-hadis yang sahih itu menunjukkan bahwa Nabi mengusapnya itu di bagian atasnya saja. Dan jangan kita memakai akal dalam hal ini, karena ini merupakan ibadah. Ya, bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia butuh dalil. Ya, karena kalau seseorang memakai akal mungkin dia akan berpikir ya tentu bagian bawah yang lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya, kan begitu. Akan tetapi sekali lagi kita katakan bahwa ini bukan perkaranya perkara akal ya. Akan tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Yang berikutnya wujubu ghusli rijlaini fil wudu lima istaqarra fi nafsi sahabi min naz'il khuffaini ghusli rijlaini indal wudu wa iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ala dzalika laula annahu yuridul masa alaihima, bahwa wajib mencuci kedua kaki dalam aktivitas wudu sebagaimana itu dipahami oleh sahabat ya
bahwa dia ingin melepas sepatu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa mencuci bagian kaki ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ketika melihat itu membenarkan hal tersebut ya, menunjukkan bahwa memang kaki itu harus dicuci ya, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, kaki itu harus dicuci sampai mata kaki. Kalaupun lebih itu diperbolehkan, adapun kurang daripada itu tidak mencapai mata kaki itu tidaklah sah, tidak diperbolehkan. Bahkan disebutkan dalam hadis, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi orang-orang yang menyisakan bagian tubuhnya tidak terkena air, walaupun itu hanya ya sebesar koin saja, itu tidaklah diperbolehkan. Ya, jadi mencuci kaki itu merupakan suatu yang diwajibkan ya dalam aktivitas wudu ya, dan dia bisa diganti menjadi mencuci ya sepatu atau mengelap sepatu, mengusap sepatu dalam keadaan dia sedang memakai sepatu ya. Nanti kita akan jelaskan juga bahwa itu diperbolehkan selama 3 hari bagi orang-orang yang bersafar ya, 3 hari 3 malam. Sedangkan bagi orang-orang yang bermukim maka itu diperbolehkan selama 1 hari 1 malam. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Bulughul Maram. Tentunya senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita ya, hujjatan lana la alaina. Hujjah yang menolong kita, bukan hujjah yang justru ya menjadi bumerang bagi kita. Ya. Pembahasan kita berkaitan tentang mengusap sepatu ya. Artinya dalam aktivitas wudu, orang-orang yang memakai sepatu ketika dalam ingin membasuh atau mencuci kakinya, dia tidak perlu membuka sepatunya. Ya, dia diperbolehkan mengusap sepatunya saja. Ya, tentu dengan syarat tadi telah disebutkan, dia memakai sepatu tadi dalam keadaan suci ya, telah berwudu sebelumnya, maka dia diperbolehkan mengusap ya bagian atas sepatu. Ya, diusap di bagian atas sepatu dan itu sudah cukup, dan dia bisa melaksanakan sholat setelah itu atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di antara faidah yang disebutkan oleh penulis, ayakuna al-khuf satiran li mahalli al-udwi al-mafrud. Hendaknya sepatu itu menutupi bagian atau anggota tubuh yang seharusnya ya. Artinya mata kakinya juga tertutup. Wa hadza ma'khudun min musammal khuf. Ya, ini demikian karena diambil dari makna sepatu itu sendiri. Fa'ilam yastur atau fa'ilam yustar al-udwu li kharkin fihi wa syakkin wa nahwihima farraji jawazul masih alaih. Tapi ketika ada sebagian anggota wudu itu tidak tertutup ya, misalnya karena koyak sepatunya dan lain sebagainya, terbakar dan lain sebagainya, maka yang rajih wallahu a'lam tetap diperbolehkan untuk mengusap daripada sepatu itu. Yang berikutnya, jawazu khidmatil fadil bitaqdimi hidaihi wa khal'ihima wa hamlihima idza kanat al khidmatu lidinihi wa ilmihi aw li haqqihi min abawatin aw wilayatin amatin wa nahwi dzalika. Ya, boleh berkhidmah ya kepada orang-orang yang diutamakan, seperti misalnya mengangkatkan sepatunya, sendalnya, melepas sepatu sendal, ya membawanya, itu diperbolehkan. Ya, atau membawakan bukunya, menyediakan dia payung, dan yang semisal dengan itu. Itu diperbolehkan tentu selama khidmah tersebut untuk tujuan keagamaan, karena keilmuan,
atau karena haknya ya. Misalnya dia orang yang tua, orang yang senior, yang berilmu, atau dia merupakan pemimpin, maka itu diperbolehkan. Ini ditunjukkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan kita bacakan bahwa Mughirah bin Syu'bah dia ingin melepaskan sepatu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ Nabi ya tidak melarangnya ya. Hanya saja beliau tidak mau karena memang sudah berwudu sebelum itu. Ya, bukan mengingkari khidmah dari seorang sahabat ini, bukan itu yang diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya taujihul khadimi ila sawabi ma'abayani wajhil hukmi liyakuna asyaddatu ma'ninatan liqalbihi wa afqaha li nafsihi wa asra'a liqabulihi. Ya, memberikan pengarahan kepada orang-orang yang membantu kita. Ya, diberikan arahan, diberikan wejangan yang benar dengan sebab-sebabnya. Ketika seseorang ingin memberikan wejangan kepada bawahannya, hendaknya dia memberikan penjelasan yang jelas. Ketika dia melarang sesuatu, disebutkan kenapa itu dilarang. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang seorang sahabat untuk melepas sepatunya, kata Nabi, aku telah memasukkan kakiku dengan atau memakaikan sepatu ini karena memang aku telah berwudu terlebih dahulu. Ya, maka ini diperbolehkan. Ya, supaya apa? Supaya itu lebih menenangkan bagi si orang yang kita berikan arahan tadi ya. Dia akan lebih tenang ketika kita larang dia dari suatu perbuatan tanpa kita sebutkan ilahnya, sebabnya. Mungkin dia akan penasaran, dia akan bertanya-tanya. Boleh jadi dia menganggap perbuatannya itu adalah salah. Ya, maka kita harus jelaskan. Demikian pula dia akan semakin paham suatu hukum. Ya, jangan dirahasiakan. Ya, seperti Nabi menjelaskan hal itu, tentu ini menjadi satu pengetahuan bagi sahabat tersebut. Dan dia bisa meriwayatkannya kepada orang-orang setelahnya. Dan sampailah ilmu itu kepada kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang disampaikan. Ya, ketika melarang daripada sesuatu, sampaikan apa sebabnya. Ya. Wa asra'a liqabulihi, dan itu bisa menyebabkan cepat diterima. Ya, ketika penjelasan itu disampaikan dengan jelas, dan jika perlu disampaikan sebab-sebabnya, sampaikan supaya lebih cepat dia menerimanya daripada kita hanya melarang saja. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Bisa jadi orang tidak bisa langsung menerima hal tersebut. Ya. Karena dia tidak memahami hakikat daripada apa yang dilarang itu. Jadi salah satu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya orang yang diberikan arahan itu diberikan juga wejangan dan sebab-sebab itu harus disampaikan secara jelas. Yang berikutnya at-taharatu inda katsirin minal fuqaha wa minhum ashabuna al-hanabilah la takunu illa idza kanat bil ma'. Bersuci itu di mayoritas para ulama, ya, banyak daripada para ulama atau fuqaha ahli fikih itu tidaklah dilakukan kecuali dengan menggunakan air. Ya, sehingga dengan kaidah ini ya, mengusap sepatu itu dia bisa menjadi sah ketika orang berwudu dengan air terlebih dahulu. Artinya ketika dia bertayamum, ya suci, tapi dia itu tidak bisa digunakan untuk mengusap sepatu. Ini pendapat sebagian para ulama yang mereka mewajibkan bahwa aktivitas bersuci itu harus dengan air. Ya, sehingga dengan kaidah ini, orang-orang yang ingin mengusap sepatu, ya dia harus berwudu dulu. Kalau dia hanya tayamum itu tidaklah mencukupi. Walakinna al-qaul al-athani alladhi yu'tabar fihi at-tayammum badalan minal ma' wa qa'iman maqamahu fi kulli syai' hatta fi raf'il hadath fa innahu yajuz an yamsah walau kanat taharata tayammum wa huwa sahih. Akan tapi pendapat yang kedua, dan ini yang sahih, bahwa tayamum juga itu bagian daripada bersuci dan itu
sudah menyokong ya, menutupi, dia telah berdiri di kedudukan daripada berwudu. Sehingga orang yang bertayamum, kemudian dia memakai sepatu, dia boleh juga untuk mengusap sepatunya. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh penulis. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya jawaz i'anatil mutawaddi ala wudu'ihi bitakribil ma' awis sabbi alaihi wa nahwi dzalik. Amma ghasla a'dha'ihi fala yakunu illa min hajatin. Bolehnya membantu orang-orang yang berwudu dengan misalnya mendekatkan air wudunya ya, mengangkatkan airnya atau membantu menyiramkan airnya itu diperbolehkan. Ya. Adapun untuk mencuci anggota wudu ya, maka itu tidaklah diperbolehkan ya. Pada hukum asalnya dia harus mencucinya sendiri kecuali dalam keadaan hajat yang mendesak, maka itu diperbolehkan. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membacakan sedikit ya daripada hadis yang lain yang merupakan dalil daripada pembolehan mengusap sepatu. An Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai. Ya, dari Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata bahwa kalaulah agama ini dibangun dengan ra'yu, dengan akal, dengan rasio, tentu bagian bawah sepatu itu lebih aula, lebih utama untuk dibasuh, untuk diusap ketimbang bagian atasnya. Yaitu matematika akal demikian, bahwa bagian bawah itu kan yang lebih langsung ya terkena tanah, terkena kotoran misalnya najis dan sebagainya, maka itu lebih pantas dan lebih layak untuk disapu. Demikian itu kalau agama ini dibangun dengan akal. Akan tetapi kata beliau, waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala dhahiri khuffai. Tapi aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyapu atau mengusap bagian zahir daripada sepatunya. Maksudnya bagian atasnya. Ini sepatu ya, ini bagian bawah, ini bagian atas. Maka bagian atasnya ini yang diusap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu merupakan agama kita, ajaran kita, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terkadang mungkin berbeda dengan timbangan akal kita. Akan tetapi demikian ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya yang diperintahkan bagi kita adalah mengusap bagian atasnya. Ya. Di banyak contoh lain pun demikian. Misalnya orang yang buang angin, batal wudunya. Ketika dia batal, apa yang dia lakukan? Dia berwudu ulang. Dia cuci mukanya, cuci tangannya, kakinya. Tapi tempat keluarnya angin itu tidak dibasuh. Mungkin kalau secara akal yang pantas, yang lebih cocok untuk dibasuh, dibersihkan itu kan tempat keluarnya angin. Tapi demikian, ya bahwa orang yang batal wudunya karena buang angin, maka dia berwudu seperti wudu yang biasa. Ya, kalaulah itu menggunakan akal, mungkin sebagian orang itu tidak bisa menerimanya. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebagai bentuk penekanan bahwa mengusap sepatu merupakan bagian daripada syariat kita dan itu merupakan rukhsah, ya, merupakan bentuk keringanan, bentuk dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu bisa kita gunakan ya, bisa kita amalkan ya. Bahkan penulis tadi mengatakan itu lebih utama ya, orang-orang yang memakai sepatu itu lebih utama baginya untuk mengusap sepatunya daripada dia harus melepasnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memakai sepatu ya, tentu yang utama itu dia
mencuci kakinya ya. Tapi jangan pula orang ya ingin menyengaja mencuci ya sepatunya atau mengusap sepatunya, dia pakai sepatu, kemudian dia usap, kemudian dia lepas lagi. Tidak demikian. Akan tetapi ini merupakan bentuk keringanan ya bagi orang-orang yang memakai sepatu, ya apalagi di tempat-tempat yang dingin atau dalam keadaan bersafar yang menyulitkan baginya ya, satu hari bisa 5 kali dia buka sepatu, itu menyulitkan baginya, maka ini merupakan rukhsah, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah. Ad-dinu innad dina yusrun, bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah, maka kita amalkan. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini memberikan referensi bagi kita, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.